Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prameswara Setiawan dengan NIM 20 10 30 10 82, kelas 4B1. Dan di sini saya akan membuat video guna memenuhi praktikum modul muskuloskeletal non bedah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan topik manajemen fisioterapi pada ankle strain dan sprain. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi pada regio ankle, yaitu ada tulang, tendon otot, dan ligamen. Nah, yang pertama itu tulang. Nah, tulang sendiri, yang pertama ada tulang tibia. Di tibia ini bagian malleolus medial. Kemudian di bagian lateral itu ada tulang fibula. Ini yang bulatan ini namanya malleolus lateral. Nah, kemudian di bagian depan ada tulang talus. Ini bisa dipalpasi seperti ini. Kemudian di sini bagian tumit ini ada tulang calcaneus. Nah, lanjut ke sini ada tulang metatarsal. Kemudian di atasnya ada tulang kuboid. Kuboid ini sejajar dengan dengan jari manis pada kaki. Kemudian di atasnya ada tulang cuneiform lateral. Nah, cuneiform lateral sejajar dengan jari tengah. Kemudian di sebelahnya ada cuneiform medial. Nah, cuneiform medial ini sejajar dengan jari telunjuk. Nah, kemudian ada cuneiform intermedial. Kemudian di sampingnya lagi bagian sini ada tulang navicular. Nah, itu tulang yang ada di regio ankle. Kemudian lanjut ke bagian tendon otot. Nah, tendon otot ini berwarna orange. Yang pertama itu ada tibialis anterior. Nah, ini bisa dilihat. Nah, tibialis anterior ini berfungsi untuk gerakan dorsofleksi. Kemudian di sini sebelah sini ada tendon otot tibia posterior. Nah, tibia posterior ini berfungsi untuk gerakan inversi pada ankle. Nah, kemudian lanjut di bagian belakang samping sini ada tendon otot yang bernama peroneus. Nah, peroneus ini berfungsi untuk gerakan eksversi. Nah, yang terakhir ini ada tendon yang paling jelas, ini bernama tendon Achilles. Nah, tendon Achilles ini berfungsi untuk gerakan plantar fleksi. Nah, selanjutnya masuk ke bagian ligamen. Nah, ligamen di ankle terbagi menjadi dua, yaitu ada medial dan lateral. Nah, pertama bagian medial itu ada ligamen yang bernama ATTL, yaitu anterior talo-tibia ligamen, yang berfungsi untuk menggabungkan antara tulang tibia dan tulang talus. Ini letaknya di sini. Kemudian lanjut ada ligamen TNL atau talo-navicular tibia navicular ligamen, yaitu berfungsi untuk menghubungkan antara tulang navicular dan tibia. Untuk mengetahui ligamen bisa dipalpasi. Jika pasien mengalami sedikit linu, itu terdapat ligamen. Nah, lanjut ada ligamen TCL atau tibia calcaneus ligamen, yang berfungsi untuk menghubungkan antara tulang tibia dan tulang calcaneus. Nah, kemudian di bagian belakang sini ada PTTL, yaitu posterior talo-tibia ligamen, yang berfungsi untuk menghubungkan antara tulang talus dan tulang tibia bagian belakang. Nah, lanjut ke bagian lateral. Nah, lateral sendiri yang pertama ada ATFL, yaitu anterior talo fibular ligamen, yaitu berfungsi untuk
menghubungkan antara tulang talo dan tulang fibular. Nah, kemudian lanjut ada CCL, yaitu calcaneus cuboid ligament, yang berfungsi untuk menghubungkan antara tulang calcaneus dan tulang cuboid. Nah, kemudian ada ligamen CFL, yaitu calcaneus fibular ligament. Ini yang berfungsi untuk menghubungkan tulang calcaneus dan tulang fibular. Nah, yang terakhir itu ada PTFL, yaitu posterior talofibular ligament, yang berfungsi untuk menghubungkan tulang talo dan fibular bagian belakang. Nah, permisi, selamat siang Bapak. Siang, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Kasyan. Umur berapa Pak? 43. Oh, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Prameswara Setiawan, fisioterapis di klinik ini. Di sini saya bertugas untuk memeriksa Bapak. Apakah Bapak bersedia diperiksa sekarang? Sedia, Pak. Baik, Bapak Galang, sebelumnya keluhan utama Bapak itu apa? Kaki saya bagian pergelangan sakit, Pak. Oh, di bagian sini ya Pak? Iya, Pak, sakit, Pak. Kira-kira sudah berapa lama ya Pak? Sudah 2 minggu yang lalu, Pak. Oh, itu terjadi karena apa Pak? Bermain futsal, Pak. Oh, teman. Baik, Bapak Galang, kira-kira faktor pemberat seperti kakinya lebih sakit itu saat Bapak melakukan apa ya Pak? Aktivitas seperti berjalan, Pak. Oh, baik. Kalau aktivitas yang membuat Bapak enakan itu seperti apa Pak? Berbaring, istirahat. Oh. Baik, Bapak Galang, apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini juga? Belum pernah, Pak. Oh, apakah kerabat atau keluarga Bapak juga mengalami permasalahan seperti ini juga Pak? Tidak, Pak. Oh, baik. Baik, selanjutnya specific test, yaitu ada 3 kombinasi poly movement. Yang pertama, kaki pasien dipelantar, kemudian diaduksi, kemudian dipronasi. Nah, yang kombinasi poly movement yang kedua yaitu gerakannya pelantar, kemudian adeduksi, kemudian disupinasi. Kemudian yang ketiga itu ditarik ke ini, kemudian pasien suruh menggerakkan ke pelantar dan dorso. Nah, pasien tidak bisa menggerakkan karena kaki pasien ditarik seperti ini. Yang selanjutnya yaitu digerakkan ke arah valgus seperti ini. Nah, selanjutnya tes spesifiknya yaitu ada subtalar valgus test. Kaki pasien traksi seperti ini, kemudian digerakkan ke arah valgus. Untuk 3 pemeriksaan kombinasi poly movement itu, pasien dinyatakan positif jika merasakan nyeri. Nah, sedangkan untuk subtalar valgus test, pasien dinyatakan positif jika nyeri yang dirasakan pasien berkurang. Selanjutnya itu intervensi untuk kondisi akut menggunakan PRES, yaitu P proteksi, yaitu meminimalisir gerak pasien, kaki pasien agar tidak mengalami cedera yang lebih. Kemudian R yaitu rise, yaitu mengistirahatkan kaki pasien. Untuk I yaitu ice, yaitu kaki pasien dikasih pendingin seperti es untuk mengurangi masa dilatasi. Kemudian C yaitu kompres, kaki diberi kompresi menggunakan bandage. Kemudian yang terakhir elevasi, yaitu kaki pasien ditaruh di atas penopang seperti ini agar meminimalisir geraknya. Selanjutnya intervensi untuk kondisi kronis, yaitu menggunakan straightening, yaitu menggunakan penahan seperti ini kaki pasien, kemudian ditarik oleh pasien sendiri, tarik, kemudian pasien diinstruksikan untuk menggerakkan kaki ke arah pelantar atau ke arah bawah. Nah, selanjutnya ke arah yang berlawanan.
Silakan Pak, kakinya diangkat ke atas. Lagi Pak. Baik, sekian video dari saya. Bila ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.